Pak Helmi, mari kita lanjutkan obrolan kita di dalam kamar. Demikian ajak Ade. Pak Helmi mengangguk dan kemudian ikut memasuki kamar. Izinkan saya bertanya, Pak. Nada suara Ade bergetar, menahan rasa ingin tahu yang bercampur ngeri. Saya sempat mendengar saat kejadian kebakaran itu. Ada korban jiwa juga. Pak Helmi, sang resepsionis, hanya terdiam. Wajahnya yang biasanya ramah kini menyiratkan sesuatu yang tak terbaca. Sebuah rahasia kelam yang terpendam dalam. Adi melanjutkan. Suaranya kini lebih lirih, namun penuh keyakinan. Sebenarnya, kedatangan saya kemari atas undangan pemilik hotel, Pak. Beliau meminta bantuan saya untuk menyelesaikan masalah supranatural yang kerap menghantui tempat ini. Sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari bibir Ade. Pak Helmi, sejak kau selamatkan kami dari musibah kebakaran dulu itu, tiba-tiba aku punya kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Mungkin ini yang disebut pengalaman menjelang kematian. Ia menatap lurus ke arah Pak Helmi, mencoba menembus dinding pertahanan yang dibangun lelaki tua itu. Pemilik hotel bilang, di hotel tua ini sering terjadi penampakan yang membuat para calon tamu lari ketakutan, membatalkan niat mereka untuk menginap. Tidak ada apa-apa di sini. Pak Helmi mencoba menyangkal. Suaranya terdengar goyah. Bukankah aku bekerja di sini setiap malam? Namun, Ade tak menyerah. Dengan tatapan yang semakin intens, ia berucap, Pak Helmi, berbaliklah, pandanglah kaca besar di belakangmu itu. Kenapa, nak Ade? Sahut Pak Helmi. Kebingungan bercampur kegelisahan mulai merayapi dirinya. Sudahlah, Pak, desak Ade. Suaranya kini lebih tegas. Tangannya menepuk pelan pundak Pak Helmi. Sebuah sentuhan yang terasa mengirimkan getaran aneh. Berbaliklah dan lihatlah kaca itu. Dengan jantung berdebar tak karuan, Pak Helmi merasakan dinginnya tangan Ade di pundaknya sebagai sebuah dorongan yang tak bisa ditolak. Udara di sekitar mereka seolah menebal. Setiap detik terasa merayap begitu lambat. Perlahan, dengan enggan, Pak Helmi memutar tubuhnya. Matanya terpaku pada permukaan dingin dan licin kaca besar itu. Sesaat, yang ia lihat hanyalah pantulan kamar yang temaram, kursi-kursi dan ranjang kosong yang seolah mengamati, dan Ade yang berdiri tegang di sampingnya. Namun, ketika matanya mencari sosok dirinya sendiri, kekosongan, hanya ada gambaran gelap di belakang tempatnya. Tadi berdiri, bayangannya lenyap. Napas Pak Helmi tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak, pupilnya melebar menangkap kengerian yang tak terlukiskan. Ia mengedipkan matanya berkali-kali, berharap ini hanyalah ilusi, tipuan mata lelah. Tapi tidak, cermin itu dengan kejamnya tetap tak menampilkan sosoknya. Apa ini? Bisiknya, suara serak dan bergetar. Lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada Ade. Tangannya terangkat, gemetar hebat, menyentuh permukaan dingin kaca itu, seolah ingin memastikan keberadaannya. Jari-jarinya meraba, namun di cermin, hanya tampak tangan hampa menyentuh udara kosong. Panik mulai mencengkeramnya, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak mungkin, pekiknya dalam hati. Ia memutar kepalanya, melihat ke arah Ade dengan tatapan penuh ketakutan dan kebingungan. Kenapa aku tidak melihat bayanganku di kaca itu, nak Ade?
Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Apa artinya ini? Tenanglah Pak Helmi, tenanglah. Suara Ade terdengar lembut, namun tegas. Tangannya kini menekan lembut pundak Pak Helmi, seolah menyalurkan ketenangan di tengah badai kebingungan yang melanda pria tua itu. Aku memang datang untuk meluruskan keadaan ini. Mata Pak Helmi masih terpaku pada kehampaan, namun kata-kata Ade perlahan menembus kabut ketakutannya. Sebenarnya, Ade memulai penjelasannya. Nadanya hati-hati pada kejadian musibah kebakaran dulu itu. Setelah Bapak berhasil menyelamatkan para tamu, termasuk saya, Bapak malah tertimpa kayu atap yang terbakar. Ade berhenti sejenak, membiarkan kata-kata Nia meresap, dan Bapak langsung meninggal dunia karena kerasnya benturan serta cedera parah yang diderita. Tidak, itu tidak benar, Pak Helmi menyahut. Suaranya bergetar hebat, menyangkal kenyataan pahit yang baru saja diungkap. Aku masih hidup. Aku bekerja di sini setiap hari. Mana mungkin. Keputusasaan terpancar jelas dari setiap katanya. Sebuah perlawanan terhadap takdir yang tak pernah ia sadari. Ade menghela napas panjang, sorot matanya penuh simpati. Kemungkinan, lanjutnya dengan sabar, arwah memang masih perlu menyelesaikan urusan yang tertinggal di dunia ini, Pak. Sehingga ia seperti masih terikat di alam nyata. Karena kontradiksi kondisi itu seringkali membuat arwah tidak memahami kondisinya sendiri. Bahkan lupa akan banyak hal tentang dirinya. Adi menatap lurus ke arah di mana seharusnya bayangan Pak Helmi berada. Pak Helmi, saya akan membantu Bapak untuk menyeberang ke alam berikutnya. Bukan di sini lagi tempat Bapak. Raut wajah Pak Helmi berubah sendu. Penolakannya perlahan terkikis oleh kebenaran yang menyakitkan. Matanya kini memandang sekeliling kamar yang suram. Tapi, bagaimana dengan hotel ini? Bisiknya lirih. Ada nada kehilangan dalam suaranya. Sekarang makin tidak terawat dan terlihat begitu gelap. Sebuah kesedihan mendalam menyelimuti sosoknya yang tak terlihat. Pemilik hotel bilang akan melakukan renovasi besar setelah urusan supranatural ini. Saya bereskan, Pak. Ade meyakinkan. Suaranya penuh empati. Bapak tidak usah memikirkan hal itu lagi. Tugas Bapak di sini sudah selesai. Keheningan mencekam menyelimuti mereka sejenak. Hanya terdengar napas berat Pak Helmi yang tak kasat mata. Lalu aku harus bagaimana? Tanyanya akhirnya. Suaranya kini terdengar pasrah, bercampur dengan secercah harapan. Segera setelah saya doakan, jelas Ade dengan tenang. Bapak akan melihat sebuah pintu gerbang putih. Kesanalah Bapak menuju. Bukalah. Dan masuklah, Pak. Sejenak kemudian, Adi mulai melantunkan doa. Suaranya menggema pelan di kamar yang senyap. Setiap kata diucapkan dengan khusyuk dan penuh pengharapan. Udara di sekitar mereka terasa berubah menjadi lebih ringan. Perlahan, Ade mendorong punggung Pak Helmi yang tak terlihat. Sebuah isyarat lembut untuk memulai perjalanannya. Tiba-tiba, aroma wangi yang ringan dan segar mulai tercium, menyebar ke seluruh ruangan, seolah mengantarkan kepergian sebuah jiwa yang baik. Ade masih melanjutkan doanya. Dalam hatinya, ia mengenang dengan tulus kebaikan hati Pak Helmi, pria yang dulu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk dirinya. Sebuah pengorbanan yang kini akan menemukan jalannya menuju kedamaian abadi.